9 Maret 2016, gerhana matahari total di Indonesia. Gerhana total, konspirasi cemburu alam, sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Mendadak gelap, mendadak ribet. Di suatu desa di Indonesia, tanggal 9 Maret 2016 bakal jadi hari yang bersejarah. Bukan karena ada festival besar, bukan juga karena harga cabai turun, tapi karena gerhana matahari total. Fenomena langka yang terjadi terakhir kali di sini waktu dinosaurus masih nongkrong di bumi. Oke, lebay tapi lo ngerti maksudnya. Tokoh utama kita, Samsul, seorang bapak-bapak pekerja serabutan yang lebih percaya ke dukun daripada Google. Samsul ini punya sahabat Joni yang lebih milih mikir konspirasi daripada kerja beneran. Mereka berdua udah siap menyaksikan gerhana dengan cara yang, ya, bisa dibilang tidak ilmiah sama sekali. Samsul dan gerhana, duel intelijen. Di warung kopi, Samsul lagi asik ngobrol sama Joni. Samsul, John, lo percaya enggak sih gerhana matahari itu sebenarnya bukan gara-gara bulan nutupin matahari, tapi gara-gara matahari itu cemburu sama lampu LED di jalan raya? Joni, waduh Sul, itu teori dari mana lagi? Samsul, gue baca di status Facebook tetangga gue John. Katanya kalau kebanyakan pasang lampu LED di jalan, matahari merasa tersaingi dan memutuskan buat ngambek sementara. Joni mengelus dada. Sul, kadang gue bingung. Lo hidup di tahun 2016 atau masih di zaman sebelum listrik ditemukan? Samsul, lo skeptis ke John? Lo lihat aja nanti pas gerhana total, lampu-lampu jalan bakal tetap nyala. Itu bukti kalau matahari minder sama teknologi manusia. Joni, ya Allah, yang lain sibuk pakai teleskop, lo malah pakai teori yang gak masuk akal. Persiapan nonton gerhana yang ribet malah Samsul. Karena udah percaya banget sama teori konspirasi LED-nya, Samsul pun siap-siap buat nonton gerhana. Tapi ya gitu, metodenya nyeleneh. Alih-alih pakai kacamata khusus, Samsul malah pakai kaca helm las punya tukang bengkel sebelah. Pas dipakai, dia malah gak bisa lihat apa-apa. Samsul meraba-raba seperti orang buta. John, ini gerhana udah mulai belum? Kok gelap banget? Joni, Sul, itu malu pakai helm las, bukan teleskop NASA. Pantesan aja gelap. Samsul panik, buka helmnya, dan ternyata dia duduknya menghadap ke arah berlawanan dari matahari. Samsul, oh pantesan gua nggak lihat gerhana, gua malah nonton genteng orang. Joni, astaga Sul, otak lo ini gerhana total atau gimana? Warga desa heboh, gerhana disikapi dengan cara berbeda. Di sekitar mereka, warga desa juga punya cara sendiri buat menyikapi gerhana. Pak RT udah siap dengan peralatan modern, teleskop, kamera, dan live streaming ke media sosial. Mbah Tarjo, orang tertua di kampung, malah sibuk mukulin panci sambil teriak, gerhana, gerhana, jangan ditelan mataharinya. Anak-anak kecil justru santai, sibuk selfie dengan gaya ala-ala selebgram. Emak-emak di desa langsung pada masak banyak, katanya biar gak agak ada kejadian aneh pas gerhana selesai. Samsul lihat ke langit. John, ini baru 9 Maret 2016 ya. Joni, iya, kenapa? Samsul, kenapa rasanya kayak 9 Maret zaman Majapahit? Masih ada yang mukulin panci segala. Joni, lo gak sadar? Lo sendiri yang percaya teori LED bisa bikin matahari ngambek. Gerhana total dan kepanikan Samsul. Dan akhirnya detik-detik puncak gerhana terjadi. Matahari ketutupan total. Semua orang terdiam kecuali Samsul. Samsul teriak, John, ini beneran hilang mataharinya. Jangan-jangan kita udah masuk dunia lain. Joni, astaga Sul, tenang. Ini emang gitu prosesnya, nanti juga terang lagi. Samsul, gua gak bisa tenang John. Tadi gua jemur cucian, terus tiba-tiba gelap. Jangan-jangan nanti terang lagi, tapi cucian gua hilang gara-gara masuk dimensi lain. Joni, Sul, seriusan deh. Lo itu bukti nyata bahwa pendidikan sains di desa kita masih harus ditingkatkan. Warga desa makin takjub sama gerhana. Tapi buat Samsul, ini bukan fenomena alam, melainkan kejadian mistis yang harus dicari dalangnya. Samsul, John, jangan-jangan ada yang nyuri matahari? Joni, oke, cukup, gua nyerah. Gerhana total,
konspirasi cemburu alam. Episode 2, pencuri matahari and dukun spesialis gerhana, scene 1. Samsul panik, Joni makin frustasi. Gerhana total masih berlangsung. Suasana desa sunyi, kecuali satu orang. Ya, siapa lagi kalau bukan Samsul yang masih percaya kalau matahari beneran dicuri. Samsul geleng-geleng kepala. John, ini ada yang gak beres. Kita harus nyari pelakunya. Joni menghela napas. Sul, lu gak capek mikirin teori yang makin lama makin ngawur? Samsul, gua serius John. Tadi matahari ada terus hilang. Berarti ada yang ambil. Ini pasti kerjaan orang-orang kaya yang suka koleksi barang langka. Joni, Sul, itu matahari bukan perangko edisi terbatas. Nggak ada yang bisa nyimpen matahari di ruangan tamu. Samsul, lo inget nggak dulu ada berita orang koleksi oksigen dalam tabung? Nah, siapa tahu ada yang koleksi cahaya matahari juga. Joni, gua beneran udah nggak sanggup. Otak lo gerhana permanen. Solusi ajaib. Mang Udin, dukun spesialis gerhana. Karena kepanikannya nggak berkurang, Samsul akhirnya ngajak Joni buat nyari dukun. Bukan sembarang dukun, tapi Mang Udin yang mengklaim sebagai pakar gerhana and ahli matahari. Di rumah Mang Udin meramu sesuatu di kuali sambil ngebul. Kalian berdua kenapa? Samsul, Mang, ini serius. Matahari hilang. Kita harus balikin sebelum semua orang sadar. Mang Udin mengelus jenggot. Ini kejadian langka. Gue bisa bantu, tapi ada tarifnya. Joni, tarif apaan sih tuh, Mang? Matahari juga bentar lagi balik sendiri. Mang Udin, tapi kalau gue yang balikin bisa lebih cepat, paket ekspres. Samsul mengangguk mantap. Berapa, Mang? Duit gue gak banyak, tapi gue rela ngorbanin tabungan gue buat dunia. Mang Udin, cuman 50.000 dan lo bakal lihat matahari muncul lagi dalam 5 menit. Joni menepuk jidat. Sul, lo percaya aja matahari bakal muncul sendiri karena rotasi bumi, bukan karena dukun. Samsul, lo ini skeptis terus John. Lo gak ngerti gimana dunia kerja. Bahkan matahari pun butuh bantuan kadang-kadang. Akhirnya Samsul bayar. Mang Udin langsung ambil batang bambu, kibas-kibas ke langit dan teriak, Mang Udin, kembalilah wahai sang mentari. Dan 5 menit kemudian matahari mulai muncul lagi. Samsul melongo. Gila, beneran balik John. Gue bilang juga apa? Joni, ya Allah, Sul, ini emang udah waktunya matahari muncul lagi. Samsul tepuk tangan. Mang Udin, lo penyelamat dunia. NASA harus rekrut lo. Mang Udin, hehehe, kalau NASA butuh gua suruh hubungi WA aja. Joni cuma bisa pasrah. Sementara itu Mang Udin masuk rumah ketawa sambil ngitung duit hasil nipu Samsul. Konspirasi terungkap. Samsul vs Pak RT. Setelah kejadian Mang Udin, Samsul makin yakin kalau gerhana ini buatan manusia. Dan yang tidak curigai Pak RT. Di balai desa, Samsul nunjuk-nunjuk Pak RT. Pak RT, saya tahu semuanya. Ini konspirasi. Matahari tadi sengaja disembunyikan. Pak RT, maksud lo apa, Sul? Samsul, Bapak kan suka ikut seminar teknologi. Siapa tahu Bapak punya alat buat bikin langit gelap. Joni, ya Allah, Sul. Teknologi bikin langit gelap itu namanya mendung. Samsul, jangan ngegas, John. Gue baca di internet ada yang bisa bikin artificial eclipse. Bisa nutupin matahari pakai teknologi canggih. Siapa tahu Pak RT ada alatnya. Pak RT, Sul, kalau emang ada teknologi kayak gitu, kenapa orang-orang masih bayar listrik? Samsul, jangan-jangan PLN juga terlibat? Joni, gue nyerah asli. Sul, mending lo ikut seminar sains daripada seminar teori aneh-aneh. Pelajaran hidup yang sama sekali gak masuk akal. Akhirnya warga desa menjelaskan ke Samsul bahwa gerhana itu fenomena alam biasa dan gak ada yang mencuri matahari. Tapi Samsul malah makin percaya teori barunya. Samsul, oke, berarti gini, matahari gak dicuri tapi di ghosting sementara sama bulan. Ini lebih masuk akal. Joni, ya ampun Sul, sejak kapan benda langit bisa ngeghosting? Samsul, ya mungkin bulan punya masalah pribadi John. Mungkin dia lagi baper sama matahari. Gue paham kok perasaan itu.
Joni, gua pulang, otak gua nggak kuat. Dan begitulah, setelah 1 hari penuh teori aneh, Samsul gagal paham soal gerhana. Tapi setidaknya dia belajar satu hal. Jangan percaya teori dari Facebook random. Atau mungkin malah makin yakin kalau bulan dan matahari lagi perang dingin, gerhana total konspirasi cemburu alam. Samsul versus NASA, konspirasi level internasional. Samsul beraksi di grup WhatsApp. Setelah puas menuduh Pak RT sebagai dalang gerhana, Samsul merasa misinya belum selesai. Masih ada yang perlu diberitahu tentang kebenaran ini. Dan target berikutnya adalah grup WhatsApp keluarga. Di HP Samsul, grup WA, keluarga sejahtera Samsul, ketik panjang lebar. Info penting. Gerhana matahari total bukan fenomena alam biasa. Ini bagian dari konspirasi internasional yang ingin mengontrol cahaya matahari. NASA bekerja sama dengan elit global untuk menggelapkan bumi sementara dan menguji teknologi rahasia mereka. Sebarkan sebelum dihapus. Emak Samsul, astagfirullah, Samsul, kamu nulis apaan sih? Sepupu Samsul, ilmuwan beneran. Sul, please deh. NASA tuh isinya orang pinter, bukan cenayang yang bisa nyulap langit. Samsul, justru karena mereka pinter, kita harus curiga. Kalau nggak ada yang disembunyikan, kenapa mereka selalu pakai teleskop gede? Tante Samsul, dokter, itu buat penelitian, Sul. Samsul, awas aja kalau nanti tiba-tiba ada teknologi yang bisa jual cahaya matahari dalam botol. Sepupu, ilmuwan. Ya Allah, ini gimana sih bisa satu keluarga sama dia? Tiba-tiba Samsul dikeluarin dari grup. Samsul melongo ke layar HCAP. John, gua baru aja dipecat dari grup keluarga. Joni, nyeruput kopi santai. Akhirnya keluarga lo sadar juga. Gerhana N liputan TV nasional gagal mendapat dukungan keluarga. Samsul beralih ke TV nasional. Dia nonton liputan gerhana di sebuah stasiun TV sambil ngomel-ngomel sendiri. Di layar TV reporter. Gerhana matahari total ini disaksikan di berbagai daerah dan menarik perhatian banyak ilmuwan. Samsul ngomong ke TV, bohong, ilmuwan mana yang berani jujur kalau ini kerjaan NASA? Kok nggak ada yang wawancara dukun? Joni, Sul, lo nyari berita atau nyari hiburan sih? Di layar TV ada orang diwawancara pakai teleskop reporter. Pak, bagaimana kesan Anda melihat gerhana ini? Samsul tunjuk layar. Tuh lihat, orang ini pasti agen rahasia. Kenapa dia doang yang boleh lihat pakai alat canggih? Kita rakyat kecil cuma bisa pakai kacamata item doang. Joni, itu teleskop biasa, Sul, bukan alat buat nyedot matahari. Samsul, tapi kenapa dia kelihatan senyum-senyum? Ini pasti ada kode rahasia, gua harus ngebongkar ini. Dan dalam waktu 10 menit Samsul langsung bikin status di Facebook. Breaking news, ilmuwan tersenyum. Saat gerhana, apa yang mereka sembunyikan? Joni, Sul, lu tahu nggak? Lu ini alasan kenapa internet harus ada fitur verifikasi fakta. Gagal, jadi pemberontak. Samsul bikin demo. Samsul semakin yakin ada konspirasi. Karena nggak ada yang percaya sama dia, dia nekat bikin demo di alun-alun desa. Di alun-alun desa, Samsul berdiri sendirian dengan spanduk. Stop manipulasi gerhana, NASA harus minta maaf. Joni datang sambil bawa gorengan. Sul, lo demo sendiri. Samsul, iya, ini perjuangan buat keadilan langit. Joni, lo sadar nggak, lo kayak orang nyasar yang bawa kertas ujian kosong. Warga desa lewat, lihat Samsul dan cuman garuk-garuk kepala. Pak RT, Samsul, lo ini demo siapa? Samsul, NASA, Pak, mereka nggak boleh seenaknya mainin langit kita. Pak RT, Sul, mereka bahkan nggak tahu lo ada di dunia ini. Joni, nggak ada yang bakal nelpon mereka gara-gara demo lo. Samsul, ya udah, kalau NASA nggak bisa gua protes, gua bakal kasih surat protes ke Pak Lurah.